masih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan seorang pembunuh berantai Amerika yang merupakan seorang perawat yang telah membunuh puluhan mungkin ratusan pasien selama 16 tahun, berkarir di beberapa pusat medis di New Jersey dan Pennsylvania hingga ditangkap pada tahun 2003. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Charles Cullen lahir pada tanggal 22 Februari 1960 di West Orange, New Jersey. Dia merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya Edmund, seorang supir bus, meninggal pada tanggal 17 September 1960 saat Cullen berusia 7 bulan. Masa kecil Cullen sebagai orang yang menyedihkan dan mengaku terus-menerus diganggu oleh teman-teman sekolahnya, bahkan pacar saudara perempuannya. Saat berusia 9 tahun, dia mengaku melakukan percobaan bunuh diri pertama dengan cara meminum bahan kimia. Ibu Cullen, Florence Cullen, tewas dalam kecelakaan mobil pada tanggal 6 Desember 1977. Cullen mengenang kematian ibunya sebagai sesuatu yang menghancurkan dan menggambarkan rasa kesalnya karena rumah sakit tidak segera memberitahunya tentang kematian ibunya dan mengkremasi jasadnya dan tidak segera mengembalikannya. Tahun berikutnya, Cullen lulus dari West Orange High School dan mendaftar di Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia bertugas di kapal selam USS Woodrow Wilson. Dia berhasil lulus pelantikan dasar dan ujian psikologi yang diwajibkan bagi awak kapal selam. Cullen naik pangkat menjadi perwira kelas 2 sebagai dari tim yang mengoperasikan rudal kapal tersebut. Dia tidak cocok selama bertugas di angkatan laut dan diganggu terus dan diintimidasi oleh sesama awak kapal. Setahun setelah bertugas menjadi perwira utama Cullen di atas kapal Woodrow Wilson, tiba-tiba Cullen mengenakan masker bedah, sarung tangan, dan pakaian operasi, bukan menggunakan seragam seperti biasa, sebagaimana menjadi perwira. Akibat kejadian itu, Cullen didisiplinkan atas tindakannya tersebut, tetapi tidak pernah menjelaskan mengapa dia berpakaian seperti itu. Angkatan Laut menugaskan kembali Cullen ke pekerjaannya dengan tekanan yang lebih rendah di bagian pasokan USS Canopus. Dia mencoba bunuh diri dari beberapa kali dirawat di bangsal Angkatan Laut selama beberapa tahun berikutnya. Cullen menerima pembebasan bersyarat dari Angkatan Laut pada tahun 1984 karena alasan yang tidak diungkapkan. Tak lama setelah diberhentikan, Cullen mendaftar di Sekolah Perawat Rumah Sakit Mountainside di Montclair, New Jersey. Terpilih menjadi ketua kelas perawatan, dia lulus pada tahun 1986 dan mulai bekerja di unit bakar St. Barnabas Medical Center di Livingston, New Jersey. Setelah itu, Cullen bertemu dan menikahi Adriana Beum pada tahun 1987. Mereka mempunyai seorang dua putri. Seiringnya waktu, istri Cullen semakin terganggu dengan perilakunya yang tidak biasa dan suka melakukan penyiksaan terhadap anjing-anjingnya. Pada tahun 1993, Adriana melaporkan Cullen kepada polisi karena merasa takut bisa saja membahayakan dirinya dan kedua putri mereka. Dia mengeklaim bahwa Cullen telah mencampurkan minuman dengan cairan bahan bakar, bahkan membakar buku-buku putrinya dan meninggalkan putrinya dengan seorang pengasuh selama seminggu. Lalu Cullen membantah semua laporan itu dengan mengatakan bahwa istrinya ini berlebih-lebihan. Meskipun demikian, dia tetap berisi keras bahwa Cullen memiliki gangguan mental. Pembunuhan pertama yang kemudian diakui Cullen terjadi di St. Barnabas pada tahun 11 Juni 1988. Dia memberikan obat dengan dosis yang mematikan kepada seorang pasien. Cullen akhirnya mengakui telah membunuh beberapa pasien, lalu di St. Barnabas termasuk seorang pasien AIDS yang meninggal setelah Cullen memberinya insulin dengan dosis yang berlebihan. Cullen meninggalkan St. Barnabas pada bulan Januari 1992 ketika pihak berwenang di rumah sakit mulai menyelidiki kantung infus yang terkontaminasi. Penyelidikan tersebut kemudian menetapkan bahwa Cullen kemungkinan besar bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut yang mengakibatkan puluhan pasien meninggal di rumah sakit tersebut. 1 bulan setelah meninggalkan St. Barnabas, Cullen bekerja di rumah sakit Warren di Phillipsburg, New Jersey, di mana dia membunuh 3
3 wanita tua dengan obat jantung dosis yang berlebihan. Korban terakhirnya mengatakan bahwa seorang perawat pria yang licik telah menyuntikkannya saat dia tidur. Namun anggota keluarga dan penyedia layanan kesehatan di rumah sakit tersebut menepis komentarnya sebagai hal yang tidak berdasar. Tahun berikutnya, Cullen pindah ke apartemen bawah tanah di Phillipsburg setelah perceraiannya yang kontroversi dengan istrinya. Cullen kemudian mengeklaim bahwa dia ingin berhenti menjadi perawat pada tahun 1993, tetapi pembayaran tunjangan anak yang diperintahkan pengadilan memaksanya untuk terus bekerja. Pada bulan Maret 1993, Cullen membobol rumah seorang rekan kerja saat dia dan putranya yang masih kecil sedang tidur. Tetapi dia pergi tanpa membangunkan mereka dan kemudian mulai menguntit wanita itu, yang akhirnya melaporkan polisi terhadapnya. Cullen kemudian mengaku bersalah atas pelanggaran dan menerima masa percobaan selama 1 tahun. Sehari setelah penangkapannya, dia melakukan percobaan bunuh diri lagi. Cullen mengambil cuti kerja selama 3 bulan dan dirawat karena depresi. Namun dia mencoba bunuh diri lagi kedua kali pada akhir tahun. Pada bulan September itu, seorang pasien kanker berusia 91 tahun di rumah sakit Warren melaporkan bahwa Cullen yang bukan perawat yang ditugaskan kepadanya telah masuk ke kamarnya dan menyuntiknya dengan jarum. Dia meninggal keesokan harinya. Putranya memprotes bahwa kematiannya tidak wajar dan rumah sakit melakukan tes detektor kebohongan kepada Cullen dan beberapa perawat lainnya yang berhasil ia lewati. Cullen terus bekerja di Warren hingga musim semi berikutnya. Cullen memulai tugasnya 3 tahun di unit perawatan intensif Hunterdon Medical Center di Flemington, New Jersey. Dia mengeklaim bahwa dia tidak menyakiti siapapun selama 2 tahun pertama di Hunterdon. Namun catatan rumah sakit untuk periode tersebut telah dimusnahkan pada saat penangkapannya pada tahun 2003. Cullen mengaku telah membunuh 5 pasien antara Januari dan September 1996. Lagi-lagi dengan memasukkan obat dengan dosis yang tinggi. Dia kemudian mendapatkan pekerjaan di Morristown Memorial Hospital tetapi segera dipecat karena kinerjanya yang buruk. Pada tanggal 11 Januari tahun 2000, dia sekali lagi mencoba bunuh diri dengan menyalakan panggangan arang di bak mandinya dan berharap dapat meninggal karena keracunan karbon monoksida. Tetangganya mencium bau asap dan menelpon pemadam kebakaran dan polisi. Lalu Cullen dibawa ke rumah sakit dan fasilitas psikiater tetapi kembali ke rumah keesokan harinya. Tidak seorang pun menduga Cullen membunuh pasien di Santo Luke sampai seorang rekan kerjanya menemukan botol obat di tempat pembuangan sampah. Pencurian obat-obatan tersebut sangat tidak biasa. Sebuah penyelidikan menunjukkan bahwa Cullen telah meminum obat-obatan tersebut. Lalu dari pihak Santo Luke, Cullen untuk mengundurkan diri dan diberi rekomendasi netral atau dipecat. Dia mengundurkan diri dan dikawal keluar gedung pada bulan Juni tahun 2000. 7 rekan kerjanya di Santo Luke kemudian memberitahu jaksa wilayah Lake County tentang kecurigaan mereka bahwa dia telah menggunakan narkoba untuk membunuh pasien. Para penyidik tidak pernah menyelidiki masa lalu Cullen dan kasus tersebut dibatalkan 9 bulan kemudian karena kurangnya bukti. Cullen ditangkap di sebuah restoran pada tanggal 12 Desember 2003 dan didakwa dengan 1 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan percobaan pembunuhan. Pada tanggal 14 Desember, dia mengaku kepada detektif pembunuhan dan tim bahwa dia telah membunuh Florian Gale dan telah berusaha membunuh Jin Kyung Han. Keduanya adalah seorang pasien di Somerset. Selain itu, Cullen memberitahu kepada detektif bahwa dia telah membunuh sebanyak 40 pasien selama 16 tahun karirnya. Pada bulan April 2004, Cullen mengaku bersalah di hadapan hakim atas pembunuhan 13 pasien dan percobaan pembunuhan 2 orang lainnya dengan suntikan mematikan saat dia bekerja di Somerset. Sebulan kemudian, dia mengaku bersalah atas pembunuhan 3 pasien lainnya di New Jersey. Pada bulan November 2004, Cullen mengaku bersalah di pengadilan Allentown atas pembunuhan 6 pasien dan pencobaan pembunuh terhadap 3 orang lainnya. Dia berulang kali menyela jalannya persidangan dengan mengejek hakim dengan teriakan, "Yang mulia, Anda harusnya mengundurkan diri." Cullen diperintahkan untuk ditahan dan disumpal mulutnya. Pada tanggal 2 Maret 2006, Cullen dijatuhi hukuman 18 hukuman seumur hidup berturut-turut oleh hakim Armstrong di New Jersey. Dia tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Saat ini dia ditahan di penjara negara bagian New Jersey di Trenton, New
New Jersey. Pada tanggal 10 Maret 2006, Cullen dibawa ke ruangan sidang untuk sidang vonis penjara seumur hidup. Cullen menyatakan bahwa dia telah memberikan dosis obat yang tinggi kepada pasien agar mereka tidak terlihat mengalami serangan jantung dan pernapasan. Dia mengatakan kepada detektif bahwa dia tidak tahan menyaksikan atau mendengar rintian para korban atau pasien. Cullen juga menyatakan bahwa dia memberikan dosis tinggi kepada pasien agar dapat mengakhiri penderitaan mereka. Penyidik mengatakan bahwa Cullen mungkin telah menyebabkan pasien menderita, tetapi dia tidak menyadarinya, yang bertentangan dengan klaimnya ingin menyelamatkan pasiennya. Cullen berpindah dari satu fasilitas ke fasilitas lain tanpa terdeteksi, terutama karena kurangnya persyaratan untuk melaporkan perilaku mencurigakan oleh pekerja medis dan kewajiban hukum tidak memadai bagi pemberi pekerja. Menurut detektif dan Cullen sendiri, beberapa rumah sakit mencurigainya telah melakukan dan membunuh pasien tetapi gagal mengambil tindakan hukum yang tepat. Setelah Cullen dinyatakan bersalah secara pidana, banyak rumah sakit tempat ini bekerja dituntut oleh keluarga korbannya. Terima kasih yang sudah menonton. Cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.